Belakangan ini aku merasa sangat tidak berharga di depanmu. Mungkin karena aku sudah tidak mampu lagi membahagiakan kamu di atas ranjang. Atau juga sikapmu yang sudah tidak lembut, yang uring-uringan, yang tidak berusaha untuk membangkitkan semangatku agar aku bisa seperti dulu lagi menggairahkan kamu, membahagiakan kamu dan memuaskan kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali dari Ranjang Cinta. Saya akan berbagi cerita ke Anda di tayangan yang perdana channel Dewasa Ranjang Cinta. Saya sempat janji bakal menghadirkan topik yang menarik yang barangkali diminati kaum Adam, utamanya para suami. Diakui atau tidak, keharmonisan rumah tangga berawal dari aktivitas seksual di ranjang. Bisa dibayangkan, seandainya seorang suami sudah mulai kendor gairahnya, sudah mulai bermasalah dengan aktivitas seksualnya, termasuk mengalami disfungsi ereksi, impotensi, dulu istilahnya editansil, ejakulasi dini, dan segala macamnya. Nggak usah khawatir. Di episode kali ini, selain tetap menghadirkan segmen fragmen, di segmen terakhir nanti ada solusi. Solusinya sangat sederhana, nggak perlu obat. Ya, seenggak-enggaknya kalau Anda rajin berlatih, dari gerakan-gerakan nanti di sesi yang terakhir dengan sangat mudah ditiru, nggak perlu berdampak cerdas, dan kalaupun Anda belum pernah melakukannya, sangat mudah. Yang penting Anda latihan teratur dan terukur, insya Allah akan membantu atau mengatasi masalah-masalah vitalitas Anda. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, di trilogi segmen fragmen Anda boleh memilih dari 3 fragmen itu. Nah, nanti misalnya Anda pilih di fragmen yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Setelah dari 3 fragmen itu, jumlah suara terbanyak dari Anda itu yang akan nanti saya undi, dan yang beruntung akan mendapatkan, saya hanya menyediakan 3 t-shirt eksklusif dengan label Ranjang Cinta, dan akan diundi di periode atau di tayangan yang kelima. Jadi sekali lagi, diamati, ditonton channel Dewasa Ranjang Cinta sampai tuntas nanti. Silakan. Kalau saja kamu peduli dengan apa yang tengah aku pikirkan beberapa hari belakangan ini. Ini sebenarnya bukan hanya masalahku, tapi juga masalah kita. Waduh, ini bukan masalah. Kalau kamu cuek, kalau kamu gak peduli, kamu gak akan bisa memutuskan ini dengan caramu seperti itu. Aku gak ngerti dengan cara berpikir. Kita harus berbagi. Kita harus saling menguatkan. Bukan sebaliknya kamu sepertinya colek saja. Yang colek? Udah di kamu bisa secemas itu. Aku mengerti. Kamu memang beda dengan perempuan kebanyakan. Tapi seharusnya kamu juga bisa memahami aku ketika aku sudah tidak mampu lagi memuaskanmu di ranjang. Itu beban. Astagfirullahaladzim, itu cuma perasaan. Sekalipun kamu tidak membutuhkannya,
Tapi juga kamu harus jujur pada diri kamu sendiri. Aku sudah berusaha jujur. Mana ada seorang istri tidak membutuhkan kehangatan. Kehangatan di ranjang itu nggak harus selalu yang ada seperti dipikir. Iya, tapi kamu jangan cuek begitu saja. Bantu aku untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dulu kita pernah menikmati masa-masa indah di ranjang. Aku juga bisa merasakan kepuasan yang luar biasa. Dan kau sendiri pernah menyatakan bahwa kamu bisa mencapai puncak orgasme yang selama ini. Nggak usah dibahas lagi. Stop. Aku nggak mau dengar lagi masalah ini. Seharusnya kalau kamu tidak masa bodoh, sangat mungkin suasana yang hangat di ranjang seperti dulu bisa tercipta lagi. Percayalah, kamu masih bisa. Iya, tapi kamu masih muda. Jangan munafik. Siapa yang munafik? Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kamu harus percaya Iya, padaku. aku percaya. Aku percaya denganmu. Kamu memang belakangan seperti pasrah. Jangan-jangan kamu sendiri sudah tidak cinta sama aku. Ya ampun, jangan bilang gitu dong. Aku tetap cinta, apapun Cinta keadaannya. itu bukan milik yang muda saja. Kita yang sudah berumur juga masih harus terus memelihara Ya, cinta. aku sepakat tentang hal itu. Cinta memang butuh dipelihara, dan itu menjadi komitmen kita. Sebenarnya, kalau kamu masih mau merasakan seperti yang dulu pernah kita rasakan, Udah stop, kayak nggak ada bahan yang lebih penting lagi yang bisa kita bahas di ranjang. tentu saja tidak akan berlarut-larut masalah ini. Aku sendiri sudah berusaha keras Iya, aku bisa percaya. membangkitkan gairah seperti ini. Ingat, kebahagiaan itu Sudah. nggak harus didapatkan di ranjang. Aku tidak ingin dengar kata-katamu bahwa kamu sudah tidak membutuhkan seks lagi. Makanya aku sudah cukup bahagia dengan Kamu- kondisi sekarang ini. Sekedar mengingatkan kamu saja. Coekmu, nggak pedulimu pada masalah ini Apa bilang aku nggak tidak peduli? akan bisa menyelesaikan masalah. Bahkan bisa jadi makin runcing masalah ini dan berlarut-larut. Kamu sendiri yang besar-besarkan masalah ini. Ya solusinya kamu peduli pada masalah ini. Cuma caranya Bukan nggak cuma. seperti yang kamu mau. Itu saja kok. Jadi kita bisa sama-sama mencari solusi. Dengerin, solusinya cuma satu. Kamu jangan terlalu mendramatisir masalah ini. Nyantai aja, nyantai gitu loh. Dan ingat, memperjuangkan kebahagiaan rumah tangga itu memang prioritas. Tapi letak prioritasnya bukan hanya di seks. Jujur kuakui, belakangan ini aku merasa sangat tidak berharga di depanmu. Mungkin karena aku sudah tidak mampu lagi membahagiakan kamu di atas ranjang. Atau juga sikapmu yang sudah tidak lembut, yang uring-uringan, yang tidak berusaha untuk membangkitkan semangatku agar aku bisa seperti dulu lagi menggairahkan kamu, membahagiakan kamu dan memuaskan kamu dengan. Kamu sendiri sepertinya udah pesimis, nggak pernah berusaha. Aku sudah berusaha keras. Rokokmu itu Kalau biasanya 2-3 bungkus, sekarang sudah mulai aku kurangi hanya 1 bungkus rokok saja. Untuk bisa berhenti sama sekali butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Dan itu sudah aku lakukan dan akan terus aku lakukan. Jadi kurang apa? Salahku di mana? Salahmu nggak mau rajin periksa ke dokter. Aku juga sudah konsultasi ke dokter. Bahkan 1 kali pernah kamu antar kan? Aku juga sudah berusaha minum obat sesuai resep dokter, ramuan-ramuan herbal. Aku nggak yakin apa yang sudah kamu lakukan
lakukan selama ini? Tuh, jangan kamu ulangi kata-kata kotormu itu. Itulah mungkin penyebabnya. Kamu tidak membantu mencari solusi. Tapi tiap hari ngomel. Suami mana sih yang tidak ingin membahagiakan istri? Ngomong kasar, ngomong doang, teori doang. Terserah. Yang penting aku sudah berusaha dan akan tetap berusaha. Tapi kamu juga mestinya memberi semangat, mendorong agar saya bisa bangkit lagi seperti dulu. Bukan kemudian bisamu hanya menyalahkan saja, bahkan cenderung belakangan kamu memfitnah aku. Itu bukti nyata. Cukup. Aku tidak ingin mendengar kata-kata kotormu lagi. Aku tidak melakukannya dengan siapapun. Logikamu dipakai dong. Ini bukan masalah logika. Mana ada? Dengan orang lain aku bisa dengan perkasanya memuaskan mereka. Tapi denganmu aku tidak berdaya. Pakai logikamu. Sudahlah. Terserah. Aku butuh dukungan moral. Aku butuh solusi. Aku juga tidak tahu sampai kapan aku merasa tidak berharga di depanmu. Sekalipun aku sadar Tuhan tidak pernah menciptakan hal-hal yang tidak berguna. Ternyata benar apa kata almarhum ayahku dulu, bahwa wanita yang baik akan menjadikan suaminya bertahan hidup bahagia meski di sisa-sisa umurnya. Dan wanita yang baik itu adalah kamu. Ya, jujur harus kuakui. Aku biasa saja, jauh dari sempurna. Kenapa kamu merendah? Faktanya aku sangat bahagia dalam kondisi yang terpuruk seperti ini. Aku bisa merasakan kebahagiaan. Seandainya saja wanita yang ada di sampingku bukan kamu, pasti dalam kondisi ketidakberdayaanku di atas ranjang, aku sudah dicampakkan, aku sudah dibuang, aku sudah tidak. Udahlah, mari kita sama-sama cari solusi ya. Kamu dengan kelembutan yang luar biasa bisa memahami keadaanku. Kamu tidak marah-marah, kamu tidak. Udah, stop. Aku pijitin aja ya, biar capeknya hilang. Aku tidak memuji. Ini fakta. Kamu benar-benar wanita yang lembut. Mungkin wanita lain dalam kondisi aku seperti ini bisa masa bodoh atau menyalahkanku. Tapi kamu dengan kelembutannya bisa memahami dan membantu mencari solusi. Luar biasa. Terkadang aku merasa sangat bersalah. Terkadang ini harus kukatakan padamu agar kamu semakin bisa menguatkanku dan kita sama-sama saling erat untuk mewujudkan kembali kegairahan hidup di ranjang seperti dulu lagi. Udah, nggak usah dibahas. Ini aku bikinkan minuman jahe, ada selai, terus ada juga madunya sama telur ya. Tidak ada satupun kalimat terlontar penyesalan atau menyalahkan. Yang ada kamu selalu memahami perasaanku, bisa menerima keadaanku,
tapi juga ya membantu mencari. Ini di grup yoga aku ada gerakan-gerakan yang gampang ditiru untuk meningkatkan vitalitas. Coba lihat, kan? Dapat video dari mana? Tuh, kan cuma gerakan gitu. Aku juga bisa bantuin. Jadi mudah kok. Gak ada ruginya kalau Dinda selama ada ini banyak yang sudah nyoba, tahu bagus hasilnya. 5 tahun yoga 5 ya. tahun jalan. Jadi di dalam ajaran yoga atau dalam praktek yoga itu ada gerakan-gerakan. Ya, ada beberapa gerakan yoga yang membantu meningkatkan vitalitas. Luar biasa. Wah, aku jadi sangat tertarik lagi untuk melihat videonya. Mana videonya? Lihatin dong. Lihatin, ini gerakan yang pertama. Mudah sekali. Nanti kalau ada kesulitan, aku bantu. Ini gampang kok. Ya, bukannya aku nggak percaya. Ini bagian dari solusi yang wajib dicoba. Karena hanya dengan gerakan. Gimana? Lihat. Coba dilihat. Lihat videonya, judulnya. Tuh judulnya Tips gerakan yoga yang mampu membantu mengatasi masalah seks pria. Di antaranya disfungsi ereksi, ejakulasi dini, impoten. Wow, menarik sekali. Udah nggak tahan, nggak sabar maksudku, nggak sabar lagi pengen lihat fullnya. Ya, coba lihat. Nih biar kelihatan gambarnya besar. Kau pasangin kaca pembesar ya. Oh kan, jadi duduk bersila seperti ini tentu sudah sering Anda lakukan, dan tanpa disadari Anda telah melakukan gerakan yoga klasik yang berguna untuk meningkatkan kelenturan areal pinggul pria, dan pose ini juga dapat menguatkan otot-otot pinggul, punggung bagian bawah, dan otot-otot di sekitar tulang belakang yang membuat hubungan intim dengan pasangan Anda bisa bertahan lama di ranjang. Tapi jangan lupa tegapkan badan, tulang ekor, tulang punggung satu garis lurus, pandangan ke depan, dan maksimalkan teknik pernapasan pranayama. Jadi tarik napas dari hidung, tahan sebentar, kemudian buang napas juga melalui hidung. Minimal lakukan 10 kali tarikan nafas. Gerakan yoga yang dikenal dengan nama Cobra ini sangat mudah dilakukan bagi pemula dan dijamin aman. Ini bisa menguatkan otot inti dan memperbaiki postur pria. Jika otot-otot inti tubuh Anda kuat, maka Anda akan bisa lebih kuat menggerakkan panggul. Dan dijamin pastinya hubungan intim di atas ranjang semakin menggairahkan. Tapi jangan lupa tetap menggunakan teknik pranayama atau pernapasan. Nah, beda lagi dengan gerakan yang sangat mudah kita lakukan ini. Bagi Anda yang suka nge-gym atau jenis olahraga kebugaran lainnya, tentu sudah nggak asing lagi dengan gerakan yang disebut plank ini. Variasi plank banyak sekali. Dalam yoga disebut kumbhakasana dan sangat efektif mengatasi disfungsi ereksi. Bagi penderita diabetes ataupun jenis penyakit dalam lainnya, tentu saja saat akan melakukan penetrasi pada pasangannya akan mengalami kesulitan ereksi. Nah, lakukan gerakan plank ini secara rutin, terukur, teratur, maka Anda akan bisa mengatasi disfungsi ereksi. Selain itu juga menambah ketahanan saat kita melakukan hubungan intim di ranjang. Selain itu juga bermanfaat, tubuh bagian atas menjadi semakin kuat. Silakan mencoba. Jangan lupa setiap melakukan 8 gerakan dahsyat yang selalu bisa eksis kencang saat menggoyang ranjang ini, aktifkan juga pranayamanya atau fokus pada pernafasan di setiap sesi melakukan gerakan ini. Sekedar mengingatkan, pernafasannya jangan lupa selalu melalui hidung. Bernapas panjang, kemudian tahan sesuai kemampuan, dan hembuskan juga, ingat tetap melalui hidung, bukan melalui mulut.
gerakan ini sangat menguras energi sehingga pembakaran lemak dan kalori cukup signifikan. Dalam yoga dinamakan Ardha Ustrasana. Pose ini membantu postur tubuh dan mengatasi masalah pencernaan sekaligus memberi dampak lebih keras semprotan sperma sehingga pencapaian orgasme yang lebih sempurna dan membanggakan. Gerakan yoga nafasana atau yang lebih dikenal dengan pose perahu ini dapat membantu mengaktifkan hormon seksual pada pria. Pose ini juga menguatkan paha, jadi sekitar paha akan jadi lebih kencang dan otot-otot pinggul yang membuat pria bisa menggoyang ranjang lebih dahsyat, dan tentu saja sesi panas di ranjang semakin menggairahkan. Bagi Anda kelompok editansil, ejakulasi dini maksud saya, yang sering juga menyerang kaum muda, jangan lupa lakukan gerakan Dana Rusana ini. Pose ini diketahui mampu menstimulasi organ reproduksi inti. Selain itu juga bisa mengatasi ejakulasi dini dan menambah intensitas orgasme saat berhubungan seksual dan menjadikan hubungan di ranjang makin menantang. Jadi lakukan 5 kali atau 10 kali, dan jangan lupa setiap awal melakukan gerakan ini diawali dengan tarik napas panjang, simpan sebentar dan kemudian hembuskan. Silakan mencoba. Wow, gerakan ini seperti kucing ya. Ya, memang dikenal dengan cat push. Dalam yoga disebut Marjariyasana. Ingin tahu apa manfaat dahsyat dari melakukan gerakan sederhana ini secara terukur dan teratur? Dijamin Anda akan kaget dari hasil melakukan gerakan ini, karena menguatkan otot pinggang dan panggul sehingga pria bisa lebih optimalkan menggerak-gerakkan daerah areal tersebut pada saat beraksi di atas ranjang dan menjadikan pasangan hubungan intim Anda semakin terangsang. Dan selain itu juga pose ini melancarkan aliran darah menuju otot-otot di sekitar alat vital, menjadikan penis semakin tegang menantang, dan pastinya ya jadi nambah terus. Nah, ini jurus terakhir agar tetap eksis kencang saat menggoyang ranjang. Gerakan yoga ini berguna untuk melancarkan peredaran darah ke beberapa organ vital pria, termasuk hati, limpa, pankreas, pastinya juga sampai ke organ penis. Selamat mencoba dan selalu warnai kehidupan ranjang Anda dengan penuh kegairahan yang membara. Terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktu menonton channel Dewasa. Ranjang Cinta selalu ada cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja sebelum saya tuntaskan kawal channel Dewasa Ranjang Cinta, sekedar bocoran untuk tayangan atau konten berikutnya. Kira-kira pernah nggak nonton film atau membaca artikel tentang pasangan suami istri ketika melakukan hubungan intim di ranjang, salah satu pasangannya bisa suami, bisa istri, nggak fokus. Artinya dia pikirannya mengembara, berfantasi dengan sosok idolanya. Ya, menarik. Dan di episode selanjutnya akan kita bahas secara tuntas, baik dalam bentuk fragmen dan tentu saja dalam bentuk solusi. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa yang mungkin sudah memilih di episode yang barusan ditonton tadi, pilih fragmen yang 1, 2, 3. Nah, nanti di tayangan yang kelima akan kita akumulasikan. Kira-kira yang paling banyak itu pilih yang trilogi fragmen yang pertama, kedua, atau ketiga. Setelah itu kita undi, dan yang beruntung akan mendapatkan t-shirt cantik dengan logo Ranjang Cinta. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu. Salam manis untuk pencapaian keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.